Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ialah Mahfira Putri Mahanani, Dwi Laraswati, Reva Salsabila, dan Hana Nabilah. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai jurnal kami yang berjudul Pelatihan Konsep Diri Remaja Putri untuk membangun pemahaman tentang standar kecantikan. Pada era industri 4.0, manusia mengalami sebuah perubahan yang fundamental, yang mana sangat berbeda dengan kehidupan manusia sebelumnya. Menurut Schwab, era industri 4.0 adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada era di mana terjadi perpaduan teknologi yang mengakibatkan dimensi fisik, biologis, dan digital membentuk suatu perpaduan yang sulit untuk dibedakan. Perkembangan era industri 4.0 ini terus mempengaruhi gaya hidup seseorang, yang mana salah satu turunannya pada pengaruh kecantikan seseorang saat ini. Perkembangan teknologi terus berevolusi yang membuat dunia kecantikan dan estetika ikut serta terseret arus transformasi. Namun, setiap insan manusia berhak mendefinisikan bagaimana cantik itu sendiri, karena sejatinya setiap orang mendefinisikan kata cantik itu berbeda-beda. Sudah tidak ada yang mampu untuk mendefinisikan standar kecantikan itu secara jelas. Definisi cantik tergantung pada berbagai persepsi yang kian berganti dengan seiring perkembangan zaman. Beauty standard 4.0 kini bertambah dengan adanya pengaruh teknologi dan media sosial. Seorang ahli kecantikan, Dr. Lani Juniarti, menjelaskan bahwa Beauty 4.0 merupakan konsep yang lebih kompleks dibandingkan pada era 1.0, 2.0, dan 3.0, yang mana ia harus mencakup 4 dimensi. Di sini akan dijelaskan juga era beauty tersebut. Beauty 1.0 melihat sudut pandang dokter untuk menentukan perawatan yang terbaik dengan berpegang pada konsep golden ratio yang diukur secara proporsional. Pada Beauty 2.0, wajah dengan tampilan perfect look dengan masih mempertahankan keaslian yang ada pada diri menjadi keinginan masyarakat. Itu trennya pada saat itu. Kemudian pada era Beauty 3.0, perawatan kecantikan disempurnakan yang diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri individu. Dan yang saat ini, Beauty 4.0, perkembangan teknologi dan media sosial sebagai tempat penilaian dan eksistensi, sehingga opini publik menjadi sedemikian penting, dan eksistensi menjadi tujuan untuk mempercantik dirinya. Perkembangan teknologi dan media sosial, hal yang menyebabkan semakin bergesernya beauty standar pada saat ini. Media sosial adalah tempat untuk eksistensi dan akulturasi diri bagi setiap individu. Melalui media sosial, penampilan seseorang mendapat penilaian, bisa itu berbentuk pujian, sindiran, bahkan hujatan. Hal tersebut yang menjadikan tuntutan baru dalam dunia estetika. Opini publik menjadi semakin penting. Eksistensi menjadi tujuan untuk mempercantik diri, bukan lagi berpegang pada sudut pandang dokter dengan golden ratio, tidak lagi merujuk pada keinginan pribadi. Dr. Lani juga mengatakan bahwa pasien yang berdatangan mereka menginginkan kecantikan dari netizen dalam media sosial. Persepsi masyarakat mengenai cantik terbatas hanya pada penampilan fisik saja, seperti memiliki kulit yang putih dan bersih, dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan oleh Warutijan, pembentukan standar kecantikan merupakan dampak dari budaya patriarki yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Pengaktualan standar kecantikan terbagi menjadi 2 unsur,
yaitu kecantikan yang dilihat dari luar atau fisik dan kecantikan dari dalam atau batiniah. Meningkatnya penggambaran dan internalisasi perempuan akan kecantikan dan bagaimana mereka mendapatkan bentuk tubuh dan wajah seperti yang tertampang dalam media ini menjelaskan bagaimana media massa mempengaruhi terhadap cara maupun aturan seseorang dalam berpenampilan. Hal yang tergambar dalam media dapat berbahaya karena dapat meremehkan hal yang dianggap orang sebagai normal atas ciri khas masyarakat tertentu. Penelitian menjelaskan bahwa perempuan pada dasarnya memiliki keinginan tubuh mereka tampak melalui cara tertentu yang bergantung pada apa yang menurut mereka menarik bagi orang lain dan menurut mereka seperti apa orang pada umumnya. Perempuan dikatakan cantik tidak hanya dari wajahnya, tapi juga berkaitan dengan kulit yang putih dan mulus. Yang mana hal ini akan membuat perempuan melakukan apa saja agar dianggap cantik oleh lingkungannya. Dalam penelitian terdahulu yang berjudul Konsep Diri pada Konsumen Klinik Kecantikan yang ditulis oleh Riris Anggraini pada tahun 2017 menyebutkan bahwa terdapat fakta yang menyatakan bahwa konsep diri yang bersifat negatif mampu mengantarkan pada ketidakpercayaan diri pada pengunjung klinik kecantikan yang mana mereka tidak merasa puas akan penampilan dirinya dan menilai rendah dirinya. Maka dari itu mereka melakukan treatment di klinik kecantikan. Song dan Hetty mengatakan bahwa konsep diri seseorang dapat dilihat dari penampilan dirinya yang terbentuk atas interaksi dan pengalamannya. Permasalahan dalam melihat citra tubuh yang negatif membuat remaja putri mengalami gangguan yang sering terjadi adalah ketidakpuasan diri, gangguan kepercayaan diri hingga berujung pada depresi. Gangguan tersebut membuat seseorang merasa cemas dengan kekurangan fisik minor maupun kekurangan imajiner dirinya. Penilaian individu terhadap dirinya sendiri termasuk ke dalam self-concept atau konsep diri. Menurut Calhoun dan Akukila, terdapat 3 komponen penting di dalam konsep diri seseorang, yaitu pengetahuan tentang dirinya sendiri, harapan, dan penilaian diri individu dari perspektif orang lain. Pengetahuan individu atas dirinya sendiri dapat dikatakan sebagai segala hal yang individu gambarkan tentang seluruh kenyataan yang dimiliki oleh individu terkait yang ada di dalam dirinya. Harapan atau ideal self merupakan ekspektasi individu terhadap dirinya, sedangkan penilaian diri individu lain adalah salah satu bentuk respon atau interpretasi orang lain tentang diri seseorang. Kesadaran palsu akan standar kecantikan ini membuat remaja putri tak dapat lagi berdiri pada kakinya sendiri. Dan tanpa disadari, orang-orang hidup pada standarisasi yang diciptakan oleh sistem kapitalis, menggunakan media massa sebagai salah satu bentuk usaha dalam mengkonstruksikan standar kecantikan tertentu bagi perempuan. Menurut Yanyan, fenomena industri media massa yang menyoroti bentuk ciri fisik tertentu yang secara tidak langsung mengkonstruksikan standar kecantikan merupakan hal yang sudah sangat umum terjadi di negara barat dan secara perlahan menjadi mengglobal. Media massa yang menampilkan model dengan ciri fisik tertentu di dalam konten kecantikannya secara tidak langsung mengkonstruksikan standar kecantikan dan mencoba mempengaruhi perspektif semua wanita tentang arti sebuah tampilan fisik yang indah. Sistem ini sengaja menciptakan perempuan menjadi satu dominasi. Waktu dan uangnya hanya disiapkan untuk dapat mencapai target standar kecantikan yang dikatakan sempurna itu. Padahal kenyataannya bahwa mereka telah masuk ke dalam jeratan kapitalis. Perempuan tereksploitasi tidak lagi dengan cara-cara kuno, tetapi dengan cara yang lebih halus dengan membodohi perempuan melalui berbagai macam produk-produk yang kapitalisme jajakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Nabila, NPM 046. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode penelitian yang kelompok kami ambil. Nah, kelompok kami mengambil metode penelitian tentang action research atau penelitian tindakan.
Menurut Gunawan 2007, action reset adalah kegiatan dan atau tindakan perbaikan suatu yang direncanakan, pelaksanaan dan evaluasinya digarap secara sistematik sehingga validitas dan rehabilitasnya mencapai tingkat riset. Nah, action reset itu sendiri terbagi menjadi 4. Namun, kelompok kami memfokuskan lebih kepada penelitian tindakan partisipasi. Pada penelitian kali ini, kelompok kami mengambil isu utama yang diangkat untuk memberikan konsep diri dan membangun beauty standar para remaja. Nah, pada penelitian ini juga menggunakan cara penyampaian berbasis online atau webinar yang dilakukan pada tanggal 5 April 2020 dengan jumlah partisipasi peserta yaitu 80 orang dari berbagai institusi pendidikan. Nah, pada action reset ini terdapat desain penelitian. Yang pertama ada rencana, di mana seorang peneliti atau kelompok kami merencanakan terlebih dahulu mengenai materi-materi apa yang akan nanti disampaikan di webinar tersebut dan adanya percobaan yang akan dilakukan. Nah, yang kedua adanya tindakan, di mana salah satu tindakan yang kelompok kami lakukan adalah melakukan webinar yang berbasis online ini, memberikan fokus kajian konsep diri beauty standar pada para remaja. Nah, yang ketiga adanya evaluasi, di mana di evaluasi ini kami mengumpulkan data-data dan hasil-hasil mengenai tentang diskusi-diskusi yang dilakukan di webinar tersebut sehingga menimbulkan hasil dari diskusi webinar tersebut. Tak lupa, teori yang kami pakai pada penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial. Dapat dilihat, tinjauan pustaka kami terdiri dari 4. Yang pertama yaitu self-concept, beauty standard atau standar kecantikan, insecurity. Di sini saya akan menjelaskan definisi self-concept. Self-concept ialah bagaimana cara pandang seseorang untuk mendeskripsikan dirinya sendiri. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki seseorang. Self-concept ini bukan semata-mata hal yang sudah ada dalam dirinya sejak lama, bahkan sejak lahir telah terbangun. Namun, self-concept di sini di mana seseorang tersebut menilai dirinya sendiri dan juga pandangan yang diberikan oleh orang lain. Menurut Seifert dan Hoffnung, self-concept adalah suatu pemahaman mengenai diri atau ide tentang diri sendiri. Self-concept merupakan landasan untuk dapat menyesuaikan diri dan terbentuk karena suatu proses umpan balik dari individu yang lainnya. Beauty standard atau standar kecantikan merupakan ukuran-ukuran yang digunakan masyarakat dalam mendefinisikan makna cantik. Menurut Carolina 2015, standar kecantikan yang terdapat di berbagai negara itu berbeda-beda. Faktor pembedanya adalah adat istiadat, kebudayaan, kepercayaan, hingga peranan media massa yang menjadi sumber informasi, termasuk salah satunya beragam informasi yang memuat unsur-unsur beauty standard. Sebagai contoh, terdapat media massa yang memuat konten standar kecantikan tertentu, yaitu dalam majalah Cosmopolitan, yang mana majalah ini merupakan majalah wanita terbesar di dunia. Oke, materi selanjutnya di sini Hana akan sedikit menjelaskan tentang insecurity atau rasa tidak percaya diri. Nah, tidak ada orang di dunia ini tanpa ada rasa percaya diri yang tinggi. Pasti selalu aja ada kayak orang itu tidak percaya diri dengan apa yang dimilikinya, baik itu tidak percaya diri secara penampilan, tingkah laku, dan masih banyak lagi. Nah, arti dari insecurity atau rasa tidak percaya diri ini adalah suatu keadaan
di mana kita merasa tidak nyaman dengan apa yang ada di diri kita, tidak merasa puas sama keadaan lingkungan, sama apa yang kita punya, dan terkadang hal itu membuat kita tidak nyaman dan membuat kita merasa minder. Dan karena adanya ketidaknyamanan dan merasa minder, hal itu membuat seseorang berusaha bersembunyi agar orang-orang di sekitar lingkungan kita tidak mengetahui kelebihan yang kita miliki. Kenapa sih kita memiliki rasa tidak percaya diri? Ada berbagai faktor yang membuat seseorang tidak memiliki percaya diri yang tinggi. Yang pertama itu ada membandingkan diri sendiri dengan orang lain, baik itu secara sadar atau tidak sadar. Contohnya seperti ini. Di lingkungan keluarga, terkadang kakak atau adik tanpa sadar kita kayak sering dibanding-bandingkan. Kakak kamu A, kakak kamu B, adik kamu A, adik kamu B. Nah, hal tersebut bisa membuat seseorang menjadi insecure. Yang kedua adalah sisi penampilan. Biasanya pada sisi penampilan ini berbicara tentang beauty standar. Nah, beauty standar itu menjadi salah satu yang membuat orang menjadi tidak percaya diri karena seseorang itu berpikir, kita itu cantik gak sih? Atau kita itu body goals gak sih? Nah, intinya penampilan bisa menjadi salah satu sumber seseorang tidak percaya diri. Poin nomor 3 yaitu rasa takut, di mana seseorang bisa takut sama hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi, tapi udah takut duluan gitu. Contohnya seperti seseorang yang akan melaksanakan perlombaan. Misalnya seseorang itu telah kayak merasa takut duluan, takut penampilannya jelek atau penampilannya tidak maksimal. Nah, hal tersebut menjadi insecurity atau rasa percaya dirinya kurang. Agar insecurity ini tidak terjadi pada diri kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dan memahami kriteria yang ada pada diri kita sendiri. Sekian materi dari Insecure. Teori sosiologi yang kami gunakan dalam menganalisis permasalahan ini ialah teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Lackman. Teori konstruksi sosial sendiri merupakan proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungannya serta aspek yang berada di luar dirinya, yaitu makna subjektif yang berasal dari realita objektif dalam kesadaran setiap individu dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Berger mengemukakan terdapat 3 proses dalam teori konstruksi sosial, yang mana ini tercantum dalam Rosidah 2011-18. 3 proses tersebut ialah eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Lalu apa itu eksternalisasi? Eksternalisasi ialah proses adaptasi diri dengan Sebelum pemaparan materi mengenai hasil webinar dimulai, perkenalkan saya Reva Salsadila, mahasiswa Sosiologi FISIP Unpad 2018. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan terkait webinar self-concept atas beauty standard dan insecurity yang telah dilaksanakan pada 5 April 2020 melalui WhatsApp Group. Perlu diketahui bahwasannya webinar tersebut diikuti oleh 80-an peserta dari berbagai daerah. Mayoritas peserta adalah remaja perempuan. Terdapat 3 sesi utama, yakni sesi pematerian, Q&A, dan sesi diskusi. Selama sesi pematerian berlangsung, ada 60-an peserta yang menyimak seluruh materi dari awal hingga sesi diskusi akhir. Dan pada saat dibukanya sesi Q&A, para peserta cukup aktif dalam bertanya. Tercatat ada 20-an lebih pertanyaan yang masuk melalui admin. Namun karena adanya pembatasan pertanyaan dikarenakan terbatasnya waktu webinar, hanya ada 6 pertanyaan yang terpilih yang kemudian dibahas oleh narasumber.
Selain Q&A, peserta juga diberi kesempatan untuk berdiskusi menanggapi masalah seputar topik pembahasan utama. Dan pada sesi diskusi ini, banyak peserta yang memberikan opininya dari berbagai perspektif. Hal ini cukup menarik karena banyaknya opini dari perspektif yang berbeda memberikan insight baru untuk para peserta. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan webinar tersebut, yakni pada sesi pembuka di awal sebelum materi pokok disampaikan, narasumber memberikan pertanyaan sebagai pemantik atensi dan secara tidak langsung memberikan bridging untuk pemaparan materi pokok. Pertanyaan yang diberikan oleh narasumber adalah, cantik itu seperti apa sih? Melalui pertanyaan tersebut, muncul banyak sekali opini tentang definisi cantik. Sebagian peserta mengartikan cantik itu merujuk pada akhlak atau budi pekerti yang baik. Ada pula yang mengartikan cantik secara visual. Keberagaman opini tentang kecantikan ini dibahas oleh narasumber dan dijadikan sebagai bridging untuk menjelaskan materi pokok tentang beauty standard yang mencakup pengertian hingga proses terbentuknya beauty standard dari berbagai perspektif di masyarakat. Tujuan dari pematerian tersebut yakni menanamkan pemahaman bahwasannya sebenarnya tidak ada standar kecantikan yang baku. Dalam penyampaian materi, narasumber menggunakan voice note yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan didukung oleh konten-konten gambar sebagai visualisasi yang membantu menjelaskan penjelasan narasumber. Setelah membahas tentang beauty standard, pematerian dilanjutkan dengan pemaparan tentang self-concept yang meliputi introduction tentang apa itu self-concept dan bahayanya self-concept yang negatif atau biasa disebut dengan insecurity. Selain itu, narasumber juga memberikan tips and tricks seputar cara membangun self-concept yang baik. Dan tentunya ini bisa diaplikasikan oleh setiap individu ya. Sebelum webinar berakhir, peserta diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi tentang topik utama bahasan, yakni konsep diri dan standar kecantikan. Beberapa peserta mengembangkan opini dari topik utama tersebut dengan mengaitkannya pada fenomena beauty influencer, skincare wanita, bahkan media massa. Opini peserta yang beragam melengkapi pendapat satu sama lain berkaitan dengan bahasan topik utama. Walaupun hasil dari webinar ini dapat dinilai cukup memuaskan karena banyaknya peserta yang bergabung serta keaktifan peserta dalam sesi diskusi dan Q&A, namun tentunya ada beberapa evaluasi. Yaitu, pertama, waktu selesainya webinar yang tidak sesuai jadwal. Walaupun webinar ini dilaksanakan tepat waktu pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, namun dikarenakan adanya hal yang tak terduga yang mana sesi diskusi dan Q&A cukup memakan waktu lebih lama sehingga webinar ini harus berakhir pada pukul 21.30. Kemudian, kurang variatifnya konten media pendukung presentasi menjadi evaluasi lain yang kami catat sebagai bahan pembelajaran di lain waktu. Jika dikaitkan dengan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger, maka dalam tahapan eksternalisasi, peran terbesar peserta seminar daring mengkonstruksikan makna cantik adalah keluarga, di mana keluarga merupakan lingkungan pertama yang dijalani seseorang semasa hidup ke dunia. Keluarga merupakan tempat di mana kita belajar pertama kali. Dari tahapan ini, kemudian para peserta seminar khususnya memaknai kata cantik. Tahapan selanjutnya ialah objektivasi, di mana melalui tahap ini, pemaknaan cantik peserta seminar daring mulai dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan luarnya, tak hanya oleh pertemanan,
atau pergaulan, tetapi juga ada faktor lain seperti media sosial, iklan, serta pengaruh dari beauty vlogger. Sehingga terbentuk suatu realitas subjektif yang berbeda dari apa yang mereka pandang atau pikirkan sebelumnya. Tahapan terakhir ialah internalisasi, di mana setelah melewati 2 tahapan sebelumnya, para peserta seminar daring telah memahami pemaknaan cantik. Adapun saran dan rekomendasi yang dapat kami sampaikan demi mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan sebuah webinar antara lain, persiapkan konsep yang matang, misalnya dalam memilih media atau platform yang kiranya dapat diakses atau digunakan oleh banyak orang. Kemudian media presentasi, pilihlah media presentasi yang sesuai dan pastinya yang menarik. Setelah itu, buatlah konsep acara, misalnya apakah acara webinarnya akan dilakukan secara tatap muka atau melalui grup chat, seperti itu. Kemudian, persiapkan banyak konten yang menarik, khususnya konten video atau gambar, karena biasanya konten-konten tersebut dapat membuat penyampaian materi lebih menarik dan lebih mudah dimengerti karena adanya gambaran real yang ditampilkan melalui konten-konten gambar ataupun video. Terakhir, adakan assessment atau penilaian, baik itu pre-assessment yang menilai kemampuan wawasan individu terkait topik yang akan dibahas, dan post-assessment setelah pematerian dilakukan. Hasil assessment tersebut dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur sukses atau tidaknya sebuah webinar dilaksanakan. Berikut daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Dan ini merupakan dokumentasi kami ketika kami melakukan webinar self-concept. Mungkin sekian pemaparan video dari kami. Semoga apa yang telah kami paparkan sebelumnya dapat bermanfaat bagi teman-teman.